Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyanyikan sebuah pujian yang tadi sudah disebutkan, His eye is on the sparrow, atau di dalam bahasa Indonesianya dia memeliharakan burung. Pujian ini dituliskan oleh Sivila Martin ketika dia sedang berada di dalam perjalanan pelayanan bersama dengan suaminya. Ketika itu dia bertemu dengan sepasang suami istri yang sudah tua, yaitu Mr. dan Mrs. Doolittle. Tujuan kedatangan si Villa bertemu dengan mereka adalah untuk menghibur mereka gitu, karena situasi kehidupan kedua orang tua ini yang terlihat sebenarnya seperti sudah tragis. Karena Mrs. Doolittle sendiri dia sudah terbaring di kasurnya gitu ketika si Villa menghampiri mereka, dia sudah berbaring di kasurnya selama puluhan tahun dan Mr. Doolittle merawat dia dari kursi roda. Jadi ini dua orang sepasang suami istri yang begitu cinta Tuhan tapi hidupnya terlihat seperti kurang diberkati Tuhan kalau dari kacamata dunia. Lalu si Villa bertanya kepada Mr. dan Mrs. Doolittle, apa yang membuat Bapak dan Ibu bisa tetap bersuka cita, bahkan ketika kami datang ke sini, bukan kami yang lebih banyak menghibur, tapi kami yang lebih banyak dihibur. Dan Mrs. Doolittle hanya menjawab dengan satu kalimat, His eye is on the sparrow and I know he watches me. Jadi dia mengatakan mata Tuhan melihat kepada burung-burung pipit, burung-burung yang kalau dijual pun orang belum tentu mau beli karena benar-benar gak ada harganya. Burung-burung yang kita ketemu sangat kecil di luar-luar ini terbang-terbang kemana-mana. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang melihat kepada burung-burung itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Apalagi saya, orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan pasti akan memperhatikan. Kiranya pujian ini menjadi kekuatan bagi kita ketika kita hidup di dalam dunia ini, baik dalam suka maupun duka. Percayalah bahwa Tuhan tetap memelihara kita. His eye is on the sparrow. Mengapa
Sangat bagus bukan pujiannya? Pujiannya bagus, sangat-sangat memberkati, tapi tepuk tangannya yang kurang bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Saudara-saudara, saya percaya kita semua pernah pergi nonton konser. Pada waktu orang itu bernyanyi, tepuk tangannya itu sangat luar biasa. Ya. Dan ini yang sering saya katakan kepada saudara-saudara, semua orang bisa bernyanyi, tetapi tidak semua orang bisa memuji. Jadinya kekristenan sangat-sangat beda daripada dunia ini. Saya ulangi, kalau orang itu bernyanyi, umumnya itu dari mulut manusia. Tetapi orang yang memuji Tuhan itu hanya di dalam hati yang paling dalam, karena dia sudah mengerti, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadinya itu memuji Tuhan dan bernyanyi itu dua hal yang berbeda. Dan pada hari ini, maksud saya tadi sudah ditanya siapa yang baru pertama kali hadir. Kelihatannya ada ya. Ada berapa orang tadi? Ada 1 orang. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di gereja GRI Bandung? Tolong angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Oke, 1 ya. Minta tolong berdiri. Iya. Boleh tanya, mahasiswakah atau dari Bandung atau berlibur saja di Bandung? Minta tolong siapa namanya dengan juga asalnya dari mana? Oh, oke. Selamat datang ya. Oke. Saya mau tanya saudara-saudara, yang di samping saudara kenal, di belakang saudara, di depan saudara, kecuali yang suami istri ya. Jadinya saudara, kalau gereja itu saling kita membuat sesuatu merasa inilah gereja kita bersama. Meng-welcome orang, itu saya usahakan melayani gereja yang semacam seperti itu. Karena banyak yang mengatakan begini, ya di GRI itu khotbahnya bagus-bagus, tapi kurang hangat ya. Tetapi saya percaya jemaat di GRI Bandung hangat-hangat kan? Jawabannya pun kurang hangat saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita usahakan menyapa satu dengan yang lain. Ya, mari kita haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, jarang-jarang saya berkhotbah 3 kali hari Minggu. Ya, biasanya itu 2 kali. Jadinya yang ketiga ini saya merasa kok sepertinya suara saya sudah mulai berkurang. Jadinya bayangkan Pak Tong itu 4 kali seminggu ya. Itu memang kita tidak perlu bicara, memang dia adalah orang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Tadi saya berkhotbah yang pagi dan yang siang, sekarang yang ketiga sore ini. Saya merasa suara saya sepertinya ada sesuatu. Tetapi saya percaya sih tetap saya bisa menyelesaikan pelayanan di sore hari ini. Dan nanti setelah saya selesai ibadah kita, mungkin tidak ada sempat bisa berkenalan atau menyapa satu dengan yang lain setelah ibadah selesai, karena saya harus langsung balik ke Jakarta. Harus naik ke kereta api. Saudara-saudara, mari kita membuka bagian daripada firman Tuhan. Saya akan teruskan apa yang saya sudah khotbahkan kebaktian kedua tadi dari Roma pasal 1 ayat maksud saya Roma pasal 8 ayat 1 ayat 2
terus disambung dengan ayat 28, 29 dan 30. Dan pada sore hari ini saya akan menyambungnya di pasal yang sama dan kita akan membacanya dari ayat 35 sampai 39. Inilah ayat-ayat bagian akhir daripada Roma 8. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Supaya saya menghemat sedikit suara saya, jemaat jangan membacanya. Roma 8, 35 sampai 39. Jemaat membacanya, 1, 2, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Keindahan di dalam Tuhan, jaminan yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur karena terjamin keselamatan yang Engkau kerjakan. Karena ini bukan usaha daripada manusia, tetapi ini adalah apa yang Tuhan kerjakan buat umat manusia, umat pilihan Tuhan. Dan itulah ya Tuhan menjadi paling pondasi dalam kehidupan kami, bagaimana kami mensyukuri, bagaimana kami menghidupi kehidupan yang lebih memperkenankan Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik. Apakah kami juga sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau belum, biarlah kami disadarkan firman, supaya kami menyadari karena Engkau sudah memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu di dalam kekurangan keterbatasan, supaya kedalaman firman Engkau memberikan pertolongan supaya umat-Mu diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Mu yang Engkau pakai di dalam kekurangan keterbatasannya, supaya segala sesuatu berkat yang Engkau beri, nama-Mu lah yang dipermuliakan. Dan terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau beri dari awal sampai selesai dalam ibadah kami. Kami berdoa dan bersyukur semua ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya bisa menambah sedikit apa yang tadi sudah bukan kontroversial ya. Tetapi memang saya menanyakan siapa yang memutuskan relasi antara Allah dan manusia. Saya memang miss sesuatu daripada apa yang saya harus jelaskan. Saya bertanya di dalam kebaktian kedua dan saya bertanya kepada jemaat, siapa yang memutuskan? Dan memang ada yang menjawab Tuhan dan ada juga yang menjawab manusia. Dan saya akan menambah sedikit saudara-saudara supaya tidak membingungkan. Karena keberdosaan manusia Tuhan memberikan hukuman. Karena Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Itu adalah penghukuman. Apa arti keterpisahan? Artinya kalau kita mati itu artinya terpisah, bukan? Jadinya saudara-saudara, saya menambah, karena manusia yang mengakibatkan keterpisahan dengan Tuhan. Bukan Tuhan saudara ya. Justru manusia yang mengakibatkan terpisah antara Allah dan manusia. Tetapi pertanyaan saya, siapa yang memutuskan untuk putus relasi itu? Tuhan yang putuskan, tetapi manusia yang mengakibatkan. Dan saya menekankan, kalau manusia yang putuskan berarti setiap kali dia bisa kembali kepada Tuhan. Karena dia yang putuskan. Tetapi Alkitab sangat jelas
Bukan manusia yang putuskan, tetapi Tuhan, apa yang kita baca tadi di Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena Tuhan yang mengusir manusia di Taman Eden. Jadinya saudara-saudara, kalau saya menambah apa bedanya Taman Eden dan Taman Getsemani? Dua-duanya taman. Di Taman Eden terjadi apa yang manusia kehendaki. Karena dia melakukan menurut apa yang dia mau. Tetapi Taman Getsemani, saudara-saudara, itu yang kita ingat nanti pada Jumat Agung. Bukan kehendak manusia yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Ini perbedaan dua taman. Taman Eden terjadi apa yang manusia kehendaki. Tetapi di Taman Getsemani, apa yang Bapa kehendaki itulah yang terjadi. Karena melalui kematian Kristus, itulah yang bisa membawa manusia kembali kepada Tuhan. Sangat jelas, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang atau kembali kepada Tuhan kalau tidak melalui dia. Berarti Tuhan yang memutuskan, Tuhan juga yang menyambung. Masih mengingat kalimat saya, saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu? Yang Tuhan tutup, hanya Tuhan yang bisa membuka. Yang Tuhan buka, hanya dia yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang putuskan, dia hanya yang bisa menyambung. Kalau dia yang menyambung, berarti hanya juga dia yang bisa putuskan. Harap sih saudara-saudara, karena ini ada pertanyaan daripada si orang pemuda, mungkin dia mahasiswa, dan juga pertanyaan daripada Pak Chung. Dan ini saudara-saudara yang tadi saya miss di dalam hal itu. Jadinya saudara-saudara, dengan ayat yang baru kita baca, ini juga kesinambungan daripada keyakinan keselamatan. Rasul Paulus mengatakan, siapa yang bisa memisahkan kita dalam kasih Kristus? Tidak apapun dan juga tidak siapapun yang bisa memisahkan kita. Tidak hal di dunia ini, di atas dunia ini, di bawah dunia ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jadinya sangat dijamin siapa yang di dalam Kristus tidak kehilangan keselamatan. Karena yang menjamin bukan daripada manusia, tetapi yang menjamin adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan yang menjamin, pasti kita tidak kehilangan keselamatan. Amin saudara. Karena yang menjamin adalah dia yang menyelamatkan. Masa dia selamatkan terus kita juga dibuang nanti? Tidak mungkin. Saudara-saudara perhatikan, kenapa tidak ada yang memisahkan kita? Karena kasih Tuhan lebih besar daripada apapun. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita. Saudara perhatikannya, tidak kebetulan. Kita melihat di dalam 3 ayat. Kalau saudara perhatikan, tidak ada yang memisahkan kita karena di dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan ayat 35, dia menyebut kasih Tuhan. Ayat 37, dia menyebut kasih Tuhan atau kasih Kristus. Ayat terakhir 39, jadinya saudara-saudara ini adalah yang namanya adalah odd number, ya. Dari 35 perhatikan kasih Kristus, 37 perhatikan kasih Kristus, 39 perhatikan kasih Kristus. Sekarang jemaat yang membaca, coba perhatikan saudara-saudara. Karena di sini tidak ada yang bisa memisahkan kita. Perhatikan 35, 37 dan 39. Hanya ketiga ayat itu yang sekarang saudara membacanya. Jemaat yang membaca sekarang 35, 37 dan 39, perhatikan kata kasih Kristus. Oke, jemaat membaca 1, 2, ya. Binasaan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan saudara-saudara, karena tidak ada yang bisa melebihi kasih Kristus apa yang ada di dunia ini. Jadinya sangat-sangat terjamin daripada kasih Kristus itu, diyakinkan keselamatan tidak akan hilang. Jadinya saudara-saudara perhatikan daripada kata kasih Kristus, bukan kasih manusia.
Walaupun perintah yang tertinggi di seluruh Alkitab adalah apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Terus kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadinya saudara di sini ditekankannya oleh Rasul Paulus bukan kasih kita. Karena kasih kita kadang-kadang berubah. Orang tanpa mencintai Tuhan, kalau dia apa? Melihat berkat Tuhan. Kalau nanti dia mengalami satu kesusahan, kasih kita kepada Tuhan itu naik turun. Tergantung kondisinya. Kalau berdasarkan keselamatan kita karena kasih kita kepada Tuhan, tidak mungkin saudara dengan saya masuk surga. Karena kadang-kadang kasih kita itu sangat-sangat tidak stabil. Sangat-sangat berubah. Karena tergantung kondisi kita. Jadinya saudara-saudara dikatakan di sini adalah kita diyakinkan karena keselamatan Kristus. Karena kalau kita melihat daripada karakter, daripada kasih Kristus, itu beda sekali dengan kasih daripada manusia kepada Tuhan. Jadinya kasih manusia kepada Tuhan dengan kasih Tuhan kepada manusia, ini sangat-sangat berbeda dari secara kualitas. Jadinya saudara-saudara sering-sering kita mendengar daripada kalimat daripada Pak Tong. Bedanya apa? Qualitative difference. Saudara-saudara memperhatikan kalimat itu yang sering Pak Tong ucapkan. Tuhan beda secara kualitas. Allah kudus, kita juga dikuduskan, tetapi kekudusan kita beda secara kualitas. Allah itu kasih, kita juga diberikan kasih, tetapi secara kualitas beda. Kenapa? Hanya keselamatan di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah selama-lamanya. Kalau Tuhan katakan, saya mengasihimu, apapun yang engkau lakukan, apakah engkau berbuat baik atau tidak berbuat baik, tetap Tuhan tidak berubah cintanya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita sering berubah cinta kita kepada Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini pengurus GRI Bandung? Coba angkat tangan, pengurus. Itu ada ya. Oke. Saya mau tanya apalagi Pak Cung ya. Coba berdiri Pak Cung supaya tahu siapa penentuannya GRI Bandung. Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan segenap-segenap. Dengan jujur Pak Cung sudah berapa persen mengasihi Tuhan? Jujur saja ya. Tidak boleh karena ini apalagi ini di dalam gereja. Sejujurnya Pak Cung itu sudah berapa persen mengasihi Tuhan? 75. Kalau dengar khotbah Pak Tong 75, tetapi pada waktu pulang banyak tagihan, bisa berantem dengan istri, bisa berantem nggak, Bu? Bisa ya? Ya, itu jujur ya, ini jujur, saudara-saudara. Memang manusia saudara-saudara itu berubah-ubah. Tidak bisa kita mengandalkan. Walaupun cinta mungkin kita tidak hilang. Tetapi cinta yang mula-mula mungkin bisa hilang. Masih mengingat gereja Efesus saudara-saudara? Mereka masih berbakti. Mereka masih melayani. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Bertobatlah. Dan kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Amin saudara. Karena kasih kita itu berubah. Berubah saudara-saudara. Jadinya tidak bergantung kepada kasih manusia tetapi kasih daripada Tuhan. Saya ulangi saudara-saudara, kenapa terjamin keselamatan kita? Karena karakter daripada kasih Allah tidak berubah. Kasih Allah itu sempurna adanya. Kasih Allah itu adalah murni kasihnya. Kasih Allah itu adalah kasih yang berkorban saudara-saudara. Sebutlah segala apa yang baik di dalam kasih Allah. Allah sama sekali tidak berubah cintanya kepada kita dan itulah yang menjamin keselamatan kita itu sangat-sangat terjamin adanya. Siapa di sini yang sudah berkeluarga, yang sudah maksud saya sudah punya suami, sudah punya istri? Angkat tangan yang sudah punya, yang berkeluarga. Oke. Saya mau panggil aja yang dekat-dekat ya Bapak ini cukup dekat. Pak, maju ke depan Pak. Ya.
Jadinya tadi, aduh khawatir ya sedikit ya. Pak Romi kalau yang di depan-depan itu dipanggil-panggil. Tapi berbahagialah yang dipanggil karena itu adalah dikasih anugerah Tuhan. Okey, Pak siapa nama Bapak? Yohanes. Aduh, apalagi tidak kebetulan namanya Yohanes. Saudara tahu namanya Yohanes adalah siapa? Yang paling dikasihi kan? Tidak kebetulan, ya. Oke, saya mau tanya Pak Yohanes, sudah jemaat GRI atau masih jemaat gereja lain? Sudah jemaatnya di Bandung? Ya, yang nggak apa-apa lah Pak. Yang pentingnya itu jemaat. Ya, jadinya sudah berapa lama Pak jemaatnya? Oh, 2008. Berarti Bapak sudah jemaat 14 tahun ya. Karena ini kan sudah 22 ya. Oke Pak, apakah istri di sini nggak? Supaya kita tahu juga kalau ada istri di sini. Hah? Oke, istri dampingi suami supaya... boleh nggak tim Aufi ada nggak mikrofon? Bisa nggak ada? Supaya tidak saya perlu panggil di dekat saya. Bu, jangan khawatirlah Bu. Khawatir itu dari iblis, tetapi kasih itu dari Tuhan. Tadi kan saya sudah khotbah tadi ya, yang ibadah pertama. Pak, sejujurnya ya Pak ya, harus jawab sejujurnya. Betul-betulkah, siapa nama, ini kan Yohanes, Ibu siapa nama Ibu? Lydia Pak. Lydia, oh juga nama juga di dalam Alkitab Bu. Ya, ini Lydia juga di dalam Alkitab. Betul-betul Pak mengatakan pada waktu nikahkan, di dalam keadaan apapun, ya, di dalam kelancaran, kesulitan, sihat, sakit dan seterusnya, ya, tidak ada yang memisahkan. Ya. Bicara dengan jujur ya Pak ya, ini sudah berapa tahun pernikahannya? Bapak dekat Pak supaya jemaat dengar. Sudah berapa tahun pernikahannya? 21 tahun. 21 tahun. Pak jujur ya, saya ulangi ya. Kok Pak Rumi, Pak orang sudah berkali-kali tanya jujur ya. Harus memang jujur. Tapi Pak pernah nggak? Pernah bentrokan dengan istri kan? Pernah. Pernah berpikir nggak Pak? Lebih baik cerai? Pernah nggak? Jujur ya? Pernah. Hah? Pernah. Pernah. Waduh, ini jemaatnya GRI Bandung. Ini jujur ya. Ini jangan-jangan nanti saya juga panggil saudara, mungkin jawabnya juga mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda ya. Kenapa Pak mau pikir cerai? Kan kita kan sudah bilang, Bapak janjikan sebelum nikah kan? Ya. Di hari pernikahan tidak ada sesuatu yang dan sebagainya. Kenapa memikirkan untuk cerai? Mungkin karena terlalu Jangan sulit. mungkin, itu sudah pasti, jangan pasti. jawab mungkin Pak. Terlalu sulit Pak. Hah? Kondisinya sudah terlalu sulit untuk apa ya? Untuk misalnya kalau ada konflik sulit untuk diselesaikan. Maaf ya saudara-saudara, ini bukan gosip di sini ya. Saya pakai ilustrasi ini karena ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Tidak boleh gosip di gereja ya. Jadinya kalau saya bertanya ini, saya memakai secara ilustrasi. Tetapi Bapak sudah mengatakan saya mengasihi apapun yang terjadi kan? Pada awalnya ya. Pada awalnya. Ya, maksudnya waktu janji nikah ya. Iya, tapi seharusnya kan begitu. Iya. Oke. Pak, apakah sempat disampaikan kepada istrinya, kepada Ibu Lydia mengenai Bapak kalau lebih baik kita cerai? Pernah diucapkan nggak? Atau cuma di dalam hati? Tanya istri mungkin Pak. Oh iya, betul-betul. Pernah nggak Pak Yohanes pernah mengucapkan kepada Ibu atau cuma di dalam hatinya? Atau juga mungkin Ibu kaget karena Ibu tidak pernah mendengar seperti itu atau memikirkan seperti itu. Ibu pernah diucapkan hanya Pak Yohanes kalau lebih baik cerai? Pernah nggak? Kalau ngomong kata cerai malah saya yang ngomong Pak. Hah? Bukan suami malah. Aduh, saya juga jadinya bingung ya. Saya ya tanya suami, malah istri yang ingin mau cerai. Aduh, ini ilustrasi saudara-saudara. Walaupun kedua-duanya sudah mengatakan seterusnya ya, saling mengasihi, tetapi ini yang berikutnya ya. Itu sudah ucapkan, tetapi tetap sekarang masih bersatu kan. Kurang lebih
kalimat itu sudah berapa tahun yang lampau? Mungkin baru-baru juga sih Pak. Dalam waktu tahun ini juga pernah ada konflik seperti. Oh, konflik karena gara-gara COVID. Karena ekonomi mungkin sulit. Ya, salah satunya Betul. ekonomi. Saudara, jangan ketawa ya. Banyak orang Kristen di tengah-tengah COVID, kesusahan ini ada yang cerai. Jadinya saudara, ini bukan kebetulan, bukan saya mau show sesuatu, tetapi saya mau pakai satu ilustrasi yang hidup, karena memang ini adalah sesuatu. Tetapi apa yang bisa Bapak dan Ibu bisa mengatasi itu dan tetap sampai sekarang masih bisa bersatu? Apa? Coba Bapak dan Ibu jawab. Kalau saya itu apa? Kalau saya kalau saya mengingat kasih Kristus sih, kasih Kristus yang tidak memisahkan, seperti yang tadi di Roma itu Pak, tidak ada yang dapat memisahkan saya dengan kasih Kristus. Jadi dengan itu saya coba mengingat kembali kepada janji nikah saya tadi gitu Pak. Ya. Oke, berarti itu adalah satu kekuatan untuk mempertahankan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Kalau Ibu, kurang lebih apa yang tetap mau mengikat dan tidak jadi cerai? Ya, kasih dan kebaikan Kristus tuh jauh melampaui kesulitan saya. Ya, tidak kebetulan saudara, memang mereka menjawab yang seperti apa yang saya inginkan. Terima kasih atas jawabannya. Jadinya saudara, saya berbicara dengan sejujurnya, ya memang ini adalah satu realitas, satu fakta saudara-saudara. Tetapi bersyukur kalau kita mengingat kasih yang sempurna itu. Orang tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya bersyukur apa yang dikatakannya Pak Yohanes dan juga Ibu Lydia menjadi berkat buat setiap kita. Saya percaya pasti bukan hanya ini mereka karena saya panggil. Banyak sekali saudara-saudara yang berpikir seperti itu. Sekarang saya mau tanya sekali lagi, siapa yang sudah nikah angkat tangan lagi? Kok sudah takut? Ini lain. Sudah Oke. Tetapi yang istrinya di sini ya, yang angkat tangan tetapi istrinya di sini lebih baik. Bapak yang di belakang ini ya Bapak jangan noli ya belakang ya, memang Bapak istrinya di sini enggak? Angkat lagi siapa yang tetapi istri di sini? Ada. Oh, minta tolong Pak, maju Pak. Maju sama istri Pak. Istri di mana? Oh itu. Oke. Maju ya. Saudara-saudara, ini supaya saya ulangi ya. Ini kadang-kadang tapi tidak selalu. Saya kadang-kadang pakai ilustrasi yang hidup. Ya. Oke, siapa nama Bapak? Indra. Indra, kalau Ibu? Desi. Desi, Bapak Indra dan Ibu Desi. Saya mau tanya, sudah anggota GRI Bandung atau masih jemaat gereja lain? Sudah anggota. Sudah anggota. Tahun berapa Pak? 4 tahun Pak. Baru 4 tahun. Oke. Tetapi sudah lama Kristennya. Menjadi sudah. anggota GRI Bandung baru 4 tahun. Ya. Oke. Betul-betul berarti juga Bapak dan Pak Indra dan Ibu Desi juga diberkati di gereja pada waktu pemberkatan nikah. Iya Pak. Oke. Sama juga ya, saya tidak mengulang janji itu. Sekarang saya mau tanya. Saudara-saudara, dasarnya untuk pernikahan itu adalah saya mengasihi dan dia mengasihi. Beda dengan pernikahan di dunia, itu adalah dasarnya I like you bukan I love you. Ini saya berbicara dengan dunia ya. Dunia itu adalah yang namanya adalah pernikahan yang namanya didasari, yang namanya saudara-saudara adalah saya ada satu pikiran marriage contract. Saudara-saudara kalau yang mengerti bahasa Inggris ya, marriage contract. Berarti marriage contract itu artinya dia tanda tangan, yang suami tanda tangan, istri tanda tangan, itu namanya marriage contract. Kalau pakai marriage contract berarti ada batasnya kan? Pernikahan dunia, selama kamu suka, saya suka, ya terus jalan pernikahan. Kalau tidak, ya ceraikan. Itu namanya marriage contract. Tetapi pernikahan orang Kristen adalah marriage covenant. Harus kita sadar ya, marriage contract sesama manusia.
Tetapi marriage covenant, kita berkovenant dengan Tuhan. Tapi itulah bedanya. Oke, secara singkat, secara ilustrasinya, di antara dua ini, siapa yang merasa lebih mengasihi satu dengan yang kasihnya lebih daripada istri atau lebih daripada suami? Siapa yang betul-betul kasihnya lebih daripada pasangan? Apakah bapak atau ibu? Saya mungkin. Oh, ini baik. Oke Pak, saya mau tanya. Karena kasih itu bukan I like ya. Karena semua orang bisa suka yang menyenangkan. Tetapi dalam pernikahan, walaupun tidak menyenangkan, tetap harus mengasihi. Amin saudara? Itu beda cinta dengan suka ya. Suka hanya yang menyenangkan. Kalau cinta, walaupun yang tidak menyenangkan, harus dikasihi. Ini menangkap di sini maksudnya saudara-saudara ya. Oke Pak, harap Bapak bisa buktikannya kalimat Bapak. Apa yang tidak menyenangkan kepada Ibu Desi, tetapi tetap Bapak harus mencintainya. Saya ulangi, ini bukan gosip saudara ya. Ini ilustrasi hidup. Karena Bapak mengatakan kan Bapak lebih mencintai ya daripada cinta Ibu Desi kepada Bapak. Jadinya buktinya apa? Saya pertanyaannya, apa yang tidak menyenangkan di hidupnya Ibu Desi, tetapi tetap Bapak harus mengasihi dia di tengah-tengah yang tidak menyenangkan? Mungkin terlalu banyak, jadinya pikir yang mana ya. Oke, satunya aja Pak. Yang tidak menyenangkan tapi tetap harus Bapak mengasihi Ibu Desi. Ya mungkin biasa ya kalau perempuan lebih cerewet gitu. Apa? Cerewet Pak. Oh, kalau perempuan itu cerewet tapi tidak semuanya Pak ya. Oke. Tetap maksudnya karena Ibu Desi cerewet, tapi tetap maksudnya Bapak menerima apa ada dia. Iya Pak. Oke. Itu saja Pak ilustrasi saya. Iya. Terima kasih. Oke, saudara-saudara, terima kasih untuk Pak Indra dan Ibu Desi ya. Saudara-saudara, kenapa kita harus memahami dengan sangat-sangat baik di dalam yang namanya kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu dia tidak melihat kita menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tuhan menerima apa ada di dalam kehidupan kita. Kalau Pak Indra tidak ada kasih dari Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengasihi Ibu Desi. Karena kita memang secara manusia adalah terbatas adanya. Bagaimana kita mengasihi sesama kalau kita tidak ada kasih daripada Tuhan? Kekuatan dari mana? Jadinya saudara-saudara harus kita ingat, kita tidak layak dikasihi Tuhan. Amin saudara? Karena tidak ada sesuatu yang menyenangi hati Tuhan. Tetapi Tuhan menerima apa ada kita. Itu yang namanya kasih Tuhan. Itu sempurna adanya. Jadinya engkau begitu berbuat apa adanya, tetap Tuhan sudah menerima daripada mulanya sampai sekarang ini. Sampai kita nanti mengakhiri perjalanan hidup kita. Jadinya saya ulangi saudara-saudara dengan sangat-sangat bersyukur. Tidak bergantung kepada apapun. Karena kasih Tuhan itulah yang merubah kita. Kasih daripada kita selalu yang terbatas. Coba perhatikan saudara-saudara. Kasih Tuhan itu yang paling atas ke bawah. Dia menerima kekurangan kita. Tetapi manusia selalu mengasihi apa yang di atas. Bukan? Saudara-saudara menangkap? Kasih Tuhan dari atas, dia bisa mengasihi yang di paling bawah. Tetapi manusia selalu mengasihi apa? Yang dari dia dari bawah ke atas. Saudara-saudara mau cari teman yang lebih baik, cari teman yang lebih menyenangkan, cari teman yang menguntungkan saudara-saudara. Tidak ada yang mau cari teman dan merugikan dia. Bukan saudara-saudara? Selalu kita memikirkan itu namanya perbedaan. Kasih Allah dari atas sampai ke bawah untuk menerima kita. Apa keberadaan manusia itu? Tetapi manusia selalu apa? Dia dari bawah ke atas. Apa yang menyenangkan, apa yang baik, selalu dari bawah ke atas. Kadang-kadang ada orang yang mau nikah, karena dia kurang ganteng, dia pasti mau cari yang lebih cantik. Mungkin dia tidak terlalu pintar, dia mau cari yang lebih pintar. Jadinya memang manusia itu adalah apa? Dari bawah ke atas, itu memang adalah sikap manusia. Tetapi kasih Tuhan,
dari atas yang paling mulia di atas, dia rela turun menerima kita yang paling bawah. Yang tidak, saya ulangi, tidak mungkin menyenangkan, tetapi tetap kasih Tuhan itu tidak berubah. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam kalimatnya, apapun tidak ada memisahkan di dalam diri kita. Saudara perhatikan dia menyebut ketujuh penderitaan. Saudara perhatikan ya, 7 ya. Ini bukan 7 yang dia alami. Karena sangat banyak penderitaan. 7 ini adalah mengatakan itu adalah sempurna. Saudara perhatikan ayat yang ke-35. Berapa banyak yang dia sebut di situ yang tidak akan memisahkan kita. Jadinya saudara-saudara, ini adalah sesuatu daripada 35 ini. Saudara perhatikan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Tidak sama sekali ada yang memisahkan kita. Itu 7 yang dia sebut. Dan saudara-saudara, pada waktu dia menyebut 7, penderitaan itu lebih daripada 7. Karena dia sudah menjelaskan, saya mengikut Tuhan, betapa saya menderita demi cinta Tuhan kepada saya. Sekarang saudara membuka daripada 2 Korintus pasal 11. Kalau saudara menghitung lebih daripada 7. Saya ulangi, dijelaskan daripada 35 itu 7, itu hanya mengatakan sempurna daripada penderitaan yang kita harus alami itu. Sekarang saudara membaca 2 Korintus pasal 11, 23 sampai 27, itu sangat banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Seberat apapun tidak ada yang memisahkan kasih itu sendiri. Saudara membaca 2 Korintus pasal 11, 23 sampai 27. Jemaat yang membacanya. 1, 2, ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Sangat banyak bukan saudara-saudara? Tetapi dia hanya menyebut Roma pasal 8:35 hanya 7. Tetapi dia menyebut di 2 Korintus sangat banyak. Tetapi apapun yang terjadi, sulit apapun, penderitaan apapun, tidak ada yang memisahkan. Karena dia selalu mengingat betapa besar kasih Tuhan itu sendiri. Jadinya banyak orang Kristen pada waktu menderita, ini sangat bahaya yang saya ingin ingatkan kepada setiap kita. Pernah saudara-saudara mendengar, saya setia melayani. Saya perpuluhannya tidak kurang. Janji iman dan seterusnya. Pelayanan sangat banyak. Kenapa ini terjadi kepada saya? Saudara-saudara, sepertinya kalau engkau setia melayani Tuhan, juga Tuhan itu berhutang, harus Tuhan menjaga. Sama sekali tidak ada penderitaan. Saudara-saudara, itu adalah pikiran yang salah. Apa yang kurang daripada Rasul Paulus? Penginjilankah? Penggembalankah? Segala sesuatu dia lakukan. Tetapi dia mengalami begitu banyak penderitaan. Jadinya saudara-saudara tidak dijamin di dalam Alkitab. Kalau kita setia kepada Tuhan, begitu setia melayani, begitu perpuluhan, segala sesuatu kita melayani. Sepertinya Tuhan berhak menjaga saya dan tidak ada penderitaan yang saya harus alami. Itu adalah pikiran yang salah saudara-saudara. Karena selama kita mengikut Tuhan,
kita tidak luput daripada penderitaan. Karena apa yang saya khotbahkan tadi, kebaktian 2, karena itu menguji betul-betul kita adalah umat pilihan Tuhan yang harus diuji di dalam keselamatan yang kita sudah peroleh itu. Dan kalau kita mengingat satu bagian daripada Roma, kalau saudara-saudara membaca, penderitaan yang kita alami tidak ada bandingnya dengan kemuliaan Tuhan yang nanti akan datangkan kepada setiap kita. Amin saudara, penderitaan itu hanya sementara. Tetapi kemuliaan yang Tuhan akan datangkan itu selama-lamanya. Jadinya saudara-saudara, saya akan menutup khotbah ini. Karena sesegera saya harus menyelesaikan, tetapi paling inti yang saya akan sampaikan kepada saudara sebelum saya menyelesaikan daripada bagian daripada khotbah ini. Maaf ya, karena saya harus juga ada yang perlu saya harus bereskan sebelum saya ke kereta api. Jadinya saudara-saudara, salah satu yang sangat-sangat penting daripada ayat-ayat ini, walaupun semua ayat penting, tetapi salah satu yang terpenting itu adalah ayat 37. Dan saudara-saudara, kita kembali kepada teks kita Roma 8 ayatnya yang ke-37, dan saya akan mengakhiri khotbah di dalam bagian ini. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Saudara membacanya, jemaat membacanya. Roma 8:37. Jemaat membacanya 1, 2, iya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seberat apapun yang dunia lakukan di dunia ini atau yang di atas segala sesuatu, tidak ada yang memisahkan kita. Karena kita disebut adalah pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Karena Kristus sudah menjalankan kemenangan itu. Salah satu saudara saya mengerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia masih kurang. Tetapi kalau saudara membaca bahasa Inggris itu sangat lebih mendalam. Sekali lagi membaca ayat 37, saudara-saudara. Sekali lagi untuk lebih memahami. Sekali lagi membaca 37. 1, 2, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan kata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi kalau bahasa Inggris lebih baik pemakaiannya. Bahasa Inggrisnya dia memakai we are more than conqueror. Bahasa Inggrisnya adalah kita memang bahasa Indonesia mengatakan kita lebih daripada menang. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya we are more than conqueror. Berarti kalau berbicara mengenai conqueror, ada yang dia kalahkan. Dia menang atas siapa? Itu yang kita harus selidiki dengan baik. Dan kedua, menang atas apa? Itulah menjadi pemenang kita di dalam Kristus. Dan itu adalah sudah dilakukan Kristus. Kenapa kita disebut lebih daripada pemenang atau more than conqueror? Tuhan yang mengalahkan. Bukan kita yang mengalahkan, tetapi kemenangan itu diserahkan kepada kita, bukan? Jadinya kita we are more than conqueror. Tuhan mengalahkan dan itu Dia berikan kepada setiap kita. Jadinya saudara-saudara, dengan satu pengertian, siapa di sini yang mempunyai sepatu Nike? Ada sepatu Nike? Saudara-saudara, saya menyelidiki daripada kata conqueror. Dari kata dasarnya, itu adalah istilahnya adalah nikau. Nikau artinya conqueror. More than conqueror adalah hyper nikau. Nikau artinya kata dasarnya adalah Nike. Jadinya sepatu Nike itu mengambil daripada conqueror. Artinya saudara-saudara, Nike sebagai sepatu yang terkenal, itu adalah apa? Selalu ada saingan, bukan? Selalu ada kompetisi, saudara-saudara. Dan Nike memang selalu memakai untuk di dalam kemenangan. Jadinya saudara-saudara, sebenarnya bahan-bahan sepatu Nike itu juga sama dengan yang lain. Tetapi kenapa sepatu Nike sangat mahal? Yang mahalnya itu adalah endorsernya. Orangnya, bukan bahannya. Berapa juta dolar dia kasih bayar kepada Michael Jordan?
berapa juta dolar dia membayar yang namanya Tiger Woods dan yang lain. Jadinya pada waktu Michael Jordan memakai Nike, selalu dalam saingan kompetisi Michael Jordan sering menang. Juga begitu yang namanya Tiger Woods atau yang lain. Jadinya saudara-saudara, istilah more than conqueror atau pemenang dari kata Nike. Saya saudara membaca arti daripada Nike. Ada 3 macam, artinya adalah begini. Nike means atau Nike ya, tetapi ucapkannya sebenarnya Nike. Nike means to conquer, yang pertama. Kedua, carry off the victory. Ketiga, come off victorious. Jadinya ini kata Nike. Jadinya saudara-saudara, Nike selalu mengatakan kami adalah yang pemenang. Jadinya kalau dikatakan kami adalah pemenang, berarti ada pertempuran, ada yang namanya kompetisi, harus ada yang dikalahkan. Kalau tidak ada yang dikalahkan, bagaimana disebut dia pemenang? Jadinya saudara-saudara, apa kaitannya dengan Yesus mengatakan kita adalah daripada pemenang? Siapa saudara-saudara yang menguasai kita? Itu yang namanya iblis. Dan iblis itu sudah dikalahkan Kristus. Dan kita yang sudah di dalam Tuhan, pekerjaan iblis tidak mungkin menang atas kita. Segala penderitaan, segala sesuatu, iblis itu mengusahakan untuk memisahkan kita. Karena pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyatakan kemenangannya. Saudara-saudara membaca sekarang Kejadian 3 ayat 15. Ini kemenangan atas kejatuhan manusia. Saudara membaca Kejadian pasal 3 ayat 16, kita melihat ini adalah kemenangan yang dimaksud di dalam Alkitab. Kejadian 3 ayat 15. Jemaat pembacanya. 1, 2, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadinya saudara-saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan jalan keluar, kemenangan atas si iblis yang menjatuhkan manusia yang dia cipta. Jadinya saudara-saudara, di zaman dulu pada waktu ada perang, si pemimpin perang di sini, di A, yang dia lawan adalah daripada kerajaan yang satu di dalam B. Saudara-saudara, untuk membuktikan kemenangannya, dia harus menginjak kepala orang itu dan mengatakan engkau di bawah kuasa saya. Itu namanya adalah satu lambang yang namanya kemenangan. Itu di zaman dulu. Jadinya saudara-saudara kita yang sudah di dalam Kristus, kemenangan itu adalah dinubuatkan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan realisasinya, ayatnya yang Kejadian 3 ayat 15 adalah terjadi di atas kayu salib. Berarti di atas kayu salib bukan kekalahan, tetapi kemenangan. Itulah kemenangan di antara kemenangan adalah menang atas kejatuhan manusia. Dan kedua saudara-saudara, kemenangan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita di dalam Kristus. Dan jadinya tidak ada yang memisahkan kita. Sekarang saudara-saudara membaca daripada 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan kelima. 1 Yohanes pasal kelima ayat 4 dan 5. Dan saudara-saudara perhatikan daripada kata yang menang. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saudara atau jemaat membacanya. 1, 2, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sangat bersyukur dengan firman Tuhan, kemenangan Tuhan sudah kerjakan untuk setiap kita. Kemenangan itu sendiri
karena Dia menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Jadinya saudara-saudara, tidak ada sesuatu kesusahan, tidak ada sesuatu penderitaan yang akan memisahkan kita. Itu sudah terjamin di dalam diri Yesus Kristus, karena kita adalah orang-orang yang pemenang di dalam diri Kristus. Jadinya saudara-saudara, satu keyakinan yang kita syukuri karena kemenangan itu sendiri, saudara dengan saya sudah memilikinya. Jadinya tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita di dalam kehidupan kita. Jadinya saya ulangi, terjamin saudara-saudara, apapun yang kita akan hadapi di dunia ini sudah dijamin, karena kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa yang berada di dunia ini. Kiranya Jumat Agung, jemaat di Bandung, engkau dan saya yang sudah sangat memahami, biarlah lebih mendorong saudara dan kita mensyukuri. Jadinya juga saudara-saudara yang mensyukuri, biarlah kita juga membagikan kepada yang lain, supaya juga mereka mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus. Mari kita menutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kemenangan yang Engkau perbuat bagi setiap kami, ya Tuhan. Engkau sungguh-sungguh menderita, rela berkorban bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan firman ini memberikan dorongan bagi setiap kami. Karena iblis, karena dunia ini terus mengusahakan memisahkan kami. Tetapi kami bersyukur karena kasih Tuhan menang atas daripada segala sesuatu. Karena kasih daripada Tuhan itu adalah kuasa yang melebihi daripada segala sesuatu. Dan jadinya kami bersyukur, ya Tuhan, menjamin keselamatan itu karena Tuhan sudah mengerjakannya. Dan biarlah kami menghidupi dengan sesungguhnya. Dan terakhir, ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Dan biarlah umat-Mu, jemaat-Mu di GRI Bandung, harus kami semua berpikir, apa yang terbaik yang kami harus berikan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sudah memberkati kami semua. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.